Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Fadilah, NIM 2004816 dari kelas 4A. Di sini saya akan memaparkan hasil studi lapangan saya mengenai manajemen penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pasca pandemi di SMAN 1 Kuningan. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sini saya akan memaparkan sedikit mengenai profil sekolah yang saya teliti, yaitu SMAN 1 Kuningan yang adalah SMA tertua di Kuningan yang berdiri sejak tahun 1960. Letaknya berada di pusat kota Kabupaten Kuningan yang berdiri di Jalan Siliwangi nomor 55 dan dikepalai oleh Dr. Haji Edi Riyadi, MPD. Beliau adalah orang yang saya wawancarai untuk penelitian ini. Kemudian SMAN 1 Kuningan ini saat ini memiliki 1.152 peserta didik yang dibagi menjadi 32 rombongan belajar yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, kelas 10, yaitu 5 kelas MIPA dan 5 kelas IPS, kelas 12, 7 kelas MIPA dan 5 kelas IPS, kelas 12 ada 6 kelas MIPA dan 4 kelas IPS, serta memiliki 60 tenaga pendidik atau guru dan 25 tenaga kependidikan. Untuk pengaturan pembelajaran tatap mukanya, SMAN 1 Kuningan itu sudah memulai PTM sejak September 2021, yaitu karena munculnya surat edaran dari Bupati Kuningan yang memerintahkan untuk PTM terbatas sebanyak 50% karena pada saat itu Kuningan berada di level 2. Kemudian semester genap pada Januari 2022 PTM 100% karena kondisi semakin membaik. Tapi tak lama dari itu, pada bulan Februari 2022 keluar surat edaran SKB Menteri Pendidikan yang memerintahkan untuk melaksanakan PTM hanya 50-75% saja karena Kuningan berada di level 3 dan itu berlaku hingga sekarang. Kemudian pembagian jadwal mengajar guru. Jadi semua guru itu berada di dalam lingkungan sekolah dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap. Jadi yang satu itu ada guru mengajar luring dan guru mengajar daring. Misalnya kelas pembagian daring dan luringnya itu kelas 10. Jadi 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 3 itu belajar luring, 10 MIPA 4 sampai 10 MIPA 6 itu belajar daring. Jadi guru yang mengajar di kelas tersebut dan jadwalnya daring tetap mengerjakannya di luring. Jadi tidak ada guru yang WFH seperti itu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran siswanya itu yang pertama siswa diwajibkan vaksin minimal dosis pertama karena sejak awal dibukanya PTM sekolah bekerja sama dengan puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Lame Payung yang mengadakan gerbek vaksin untuk seluruh warga sekolah. Kemudian ketika akan masuk sekolah diadakannya cek suhu, mencuci tangan dan menetapkan protokol kesehatan. Aturannya itu, jika dicek suhu ternyata lebih dari 38 derajat, maka siswa dipulangkan dan dimasukkan dulu kepada UKS, nantinya akan dijemput oleh orang tuanya. Kemudian, yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan selama 6 jam per hari karena menurut SKB pemerintah. Setelah itu, seluruh kegiatan ekstrakurikuler diberhentikan termasuk upacara, termasuk olahraga, dan pramuka. Dan kegiatan bersifat praktikum diberhentikan sementara seperti kegiatan di lab, senam, dan olahraga. Jadi olahraga yang dipelajari hanya materi. Kemudian praktek-praktek anak kelas 12 pun di ujian akhirnya tidak ada atau ditiadakan. Kemudian kendala yang terjadi selama PTM daring juga kendalanya yang pertama penyampaian materi yang kurang maksimal. Jadi tidak hanya dari guru atau siswa, tetapi semuanya merasa penyampaian materi kurang maksimal karena dari guru tersebut kurangnya penyampaian yang baik seperti sesaat daring yaitu hanya mengandalkan Google Classroom dan WhatsApp. Jadi penjelasan mengenai materi kurang maksimal dan kurangnya pemantauan kepada siswa karena guru tidak tahu apa yang dilakukan siswa di belakang layar. Kemudian ketika luring juga penyampaian materi yang kurang maksimal karena guru hanya bisa diam di depan dan tidak boleh berkeliling. Kemudian yang kedua tenaga pendidik yang sudah lanjut usia.
Ini tidak hanya yang sudah lanjut usia, tetapi secara garis besar memang yang sudah lanjut usia kurang mengetahui wawasan mengenai teknologi, sehingga pembelajaran daring dan luring yang blended itu, yang hybrid itu kurang kurang maksimal karena tenaga pendidik yang sudah lanjut usia dalam bahasanya itu gaptek, sehingga pada saat itu kepala sekolah mencari solusi dengan mengadakannya seminar dan untuk bagaimana caranya pembelajaran daring, serta diajarkannya berbagai media pembelajaran untuk keberlangsungan belajar daring. Yang ketiga itu pendidikan karakter, di mana guru tidak bisa secara langsung menanamkan moral kepada siswa, di mana ketika saat daring guru tidak bisa sepenuhnya memantau apa yang dilakukan oleh siswanya di luar sana. Dan begitu juga ketika luring, yaitu guru hanya bisa diam di depan karena tidak boleh keliling, sehingga solusi yang bisa diberikan hanya 15 menit sebelum KBM diadakannya membaca doa, kemudian pemberian motivasi, penanaman akhlak dan kepribadian supaya siswa bisa ditanamkan pendidikan karakter. Kemudian yang keempat itu gawai dan kuota. Pada saat daring itu siswa masih ada yang belum mempunyai gawai, sehingga sekolah menyediakan sebanyak 420 smartphone dan kuota dari dana BOS. Kemudian evaluasinya mengacu kepada tujuan pembelajaran itu sendiri, yakni dengan memantau perkembangan dan motivasi belajar siswa. Adapun evaluasi mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada dalam pembelajaran tatap muka dan jarak jauh, menurut kepala sekolah, kekurangan yang ada sebenarnya menjadi sebuah keuntungan baru yang dapat digali lebih dalam oleh sekolah. Karena dengan adanya hybrid seperti ini, guru dituntut untuk mempunyai dan memiliki wawasan mengenai teknologi, sehingga tuntutan mengajar yang akhirnya guru yang tadinya tidak mengetahui dan gaptek mengenai teknologi menjadi tahu dan mau belajar. Juga karena perkembangan semakin pesat, siswa juga tidak ketinggalan zaman mengenai teknologi. Adapun dari siswa, walaupun adanya perubahan dan dalam perkembangan dan kualitas, setelah dievaluasi ternyata tidak ada perubahan yang begitu signifikan, terutama dalam banyaknya siswa yang masuk jalur SNMPTN dan SBMPTN yang tidak begitu menurun secara drastis dari tahun sebelumnya. Begitu juga kelebihannya, siswa dan guru semakin berkembang dengan kemajuan teknologi. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan dari hasil studi lapangan ini, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh, keduanya memiliki suatu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semua tergantung kepada kita untuk menggunakan dan memanfaatkan situasi dan kondisi. Dengan adanya perubahan yang terjadi, maka akan ada juga perkembangan yang baru. Adapun tantangan yang harus dihadapi itu adalah konsekuensi yang harus diterima sebagai seorang tenaga pendidik yang harus selalu terus berinovasi dengan mengembangkan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.